pakai itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita ya, masih pada surat Ali Imran ya. Dan pertemuan yang lalu ya, kita sudah mengambil satu ayat dari juz 4 ya. Jadi ya, kita sedang di akhir dari juz 3 masuk pada juz 4 ya. Dan sebelumnya ya, ada beberapa ayat yang ternyata kelewat ya. Kita sudah menerjemahkan, kemudian kita terlewat ya dalam membaca tafsirnya, yaitu pada ayat 90 dan 91. Sebelum tentang ayat tentang infak ya, di ayat 92 ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh albir sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Dan dalam ayat ini disebutkan kisah Abu Talha, kisah Abu Talha yang menginfakkan hartanya yang paling dia cintai, yaitu kebun, namanya Bayruha, kebun yang menghadap ke masjid, kebun yang ada mata airnya, yang terkadang Rasulullah SAW masuk ke dalam kebun itu dan meminum air darinya. Beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Namun ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya tentang orang-orang yang mereka kafir ya. Sebelumnya mereka beriman ya, kafir yang sebelumnya mereka beriman, atau bahasa singkatnya mereka adalah murtad ya. Dan bertambah kekafirannya, Allah tidak akan terima dari mereka taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Hal ini menegaskan seseorang yang kembali dalam kekafiran, kembali dalam kesesatan, yang sebelumnya mendapatkan hidayah petunjuk, itu sangat jauh sekali dari hidayah Allah. Untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada hidayah Allah, itu sangat muhal,
sangat jauh dari petunjuk Allah. Meskipun mungkin saja sebagaimana ayat sebelumnya tentang seorang sahabat yang dia itu pernah kembali murtad, kemudian kembali kepada kesyirikan, setelahnya baru dia melihat tentang keindahan Islam dan dia masuk Islam kembali lagi. Namun ketika dia telah kafir yang sebelumnya dia beriman, ini sangat jauh untuk mendapatkan petunjuk kembali lagi. Allah menegaskan di ayat 90 dan 91, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka, tsummazdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka, wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah benar-benar orang yang tersesat. Dzakara azza wa jalla fil ayati sabiqah istib'adun ayyahdiyallahu qauman kafaru ba'da imanihim. Allah menyebutkan di ayat sebelumnya, setelahnya, tentang jauhnya seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah. Sangat jauh sekali Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka telah kafir setelah keimanannya. Wa syahidu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq, dan sebelumnya juga mereka bersaksi bahwasanya Rasul adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wastasna min dzalika man tabu wa aslahu, dan Allah kecualikan di ayat sebelumnya orang-orang yang mereka bertobat, wa aslahu, dan mereka mengadakan perbaikan. Thumma yubayyinu fi hadhihi al-ayati anna at-taubata la tuqbalu mimman kafaru ba'da imanihim. Ayat sebelumnya orang-orang yang mereka kafir sebelumnya beriman, kemudian mereka bertaubat dan mengadakan perbaikan. Ayat setelahnya Allah menjelaskan bahwasanya taubat itu tidak akan diterima dari seseorang yang mereka kafir setelah keimanannya. Wastamarru 'alal kufri, dan terus menerus dalam kekafirannya. Wazdadu minhu, dan bertambah kekufurannya. Li syiddati dhalalihim wa bu'dihim 'anil huda, karena jauhnya kesesatan mereka dan jauhnya mereka dari petunjuk. Jika mereka terus menerus dalam kekafiran dan bertambah kekafirannya, hal ini menegaskan tentang jauhnya kesesatan mereka dan jauhnya mereka dari petunjuk. Faqauluhu, maka firman Allah, innal ladina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah keimanan mereka, ai irtaddu ilal kufri ba'da an amanu wa 'araful haqqa min ahlil kitab wa ghairihim. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir setelah keimanan mereka, yaitu mereka telah murtad kembali kepada kekafiran, yang sebelumnya mereka beriman dan mengetahui kebenaran dari ahli kitab dan yang lainnya. Tsummazdadu kufra, kemudian mereka bertambah kekafirannya. Ai awghalu fil kufri wan hadaru fi darakatihi,
benar-benar kekafiran masuk pada hati mereka dan mereka jatuh dalam tingkatan-tingkatan kekafiran. Wastamarru alaihi fasdada kufruhum kaifiyatan wa nu'iyatan wa kamiyatan. Kemudian mereka terus-menerus dalam kekafirannya dan bertambah kekafirannya, baik kondisinya, keadaannya, jumlahnya. Maka Allah tegaskan, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka. Ini ancaman dari Allah. Ai inda huduril maut, tidak akan diterima taubat mereka sebagai ancaman. Inda huduril maut, ketika hadir kepada mereka kematian. Jika mereka murtad, kemudian terus menerus dalam kekafirannya, bertambah kekafirannya, Allah tidak akan terima taubat mereka, yaitu inda huduril maut, jika sudah datang kepada mereka kematian. Bihuduri alamatihi, dengan datangnya tanda-tanda kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mereka banyak melakukan perbuatan keburukan-keburukan. Tidak hanya satu sayyi'at, banyak keburukan-keburukan. Seakan-akan Allah ingin menegaskan sangat jauh petunjuk Allah dari orang-orang yang sudah melampaui banyak keburukan-keburukan. Hatta idza hadar ahaduhumul maut, hingga sampai apabila datang kepada mereka kematian. Dan lafaz Quran menegaskan bukan kita yang mendatangi kematian, namun kematian yang datang kepada mereka. Kalau manusia inginnya lari dari kematian, oleh karenanya yang datang itu bukan orangnya tapi kematian. Belum tentu yang mereka masuk ke medan perang mati terlebih dahulu. Belum tentu juga yang mereka tidak ikut perang tidak akan mati. Bisa jadi yang ikut perang matinya di akhir, yang tidak pernah keluar rumah matinya terlebih dahulu. Seperti Covid, yang di dalam rumah malah yang banyak yang meninggal. Yang di luar, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, Allah menegaskan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti mendatangi kalian, meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kokoh. Misalnya ada seseorang ya, karena takut dari kematian, kemudian rumahnya ditembokin dengan tembok besi, atas bawah samping kanan kiri tidak ada celah, biar malaikat maut tidak datang. Namun tidak, dimanapun manusia berada, malaikat maut akan mendatangi meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kokoh. Sehingga ketika Allah menegaskan tentang kematian, Allah mengatakan hadara ahadahumul maut, kematian yang datang kepada mereka. Kalau manusia inginnya lari dari kenyataan, masih lari kenyataan dari kematian. Namun kematian mau tidak mau pasti akan menjemputnya. Maka ketika datang kepadanya kematian, qala, dia berkata, inni tubtul an, ya Allah, aku sekarang tobat ya Allah. Jadi ketika sudah datang kepadanya kematian, baru menyatakan inni tubtul an, sesungguhnya aku sudah tobat sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abd." Sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubatnya seorang hamba. Kapan? Selama malam yughargir, selama nyawa belum sampai pada kerongkongan, selama nyawa masih di kandung badan, belum sampai pada kerongkongan, taubat senantiasa terbuka. Namun jika sudah sampai pada kerongkongan, ini sudah tertutup baginya pintu taubat. Karena kalau sudah sampai pada kerongkongan, dokter manapun tidak akan bisa mengembalikan nyawanya. Itulah firman Allah, hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sampai ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka ditanya, dikatakan kepadanya, wa qila man raq. Siapakah di antara manusia-manusia atau siapapun ahli kedokteran yang dapat mengembalikan nyawanya? Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Kemudian ketika dicabut, bertautlah betis kanan dengan betis kiri. Dan banyak tafsirannya. Di antara hikmah kenapa pertama kali itu keluar dari kakinya, agar manusia tidak bisa lari dari kenyataan yang akan dia hadapi. Kemudian ya, nyawa ketika keluar terakhir diikuti apa? Terakhir nyawa keluar dari mana? Tabi'ahul basar. Kemudian yang terakhir akan diikuti oleh pandangan. Terakhir akan diikuti oleh pandangan. Jadi dari kaki dulu ke atas, kemudian akan diikuti oleh pandangan. Akan melihat kenyataan, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Atau dalam firman yang lain, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Dulunya tidak meyakini adanya hari akhirat, dulunya tidak meyakini adanya alam barzakh. Ketika sudah melihat kematian datang kepadanya, baru apa? Ya'lamun, mereka mengetahui ternyata ada alam berikutnya. Itulah firman Allah, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, dalam surat At-Takatsur dan juga dalam surat An-Naba. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba. Kapanpun, dimanapun terbuka untuknya taubat, selama nyawa belum sampai kerongkongan, dan juga selama matahari belum terbit dari barat. Itulah hari yang tidak akan bermanfaat iman seseorang. Dan pada hari itu, sebelum matahari terbit dari barat, Allah mengirimkan angin yang sangat lembut. Ba'atsallahu rihan karihil misk massatha massal harir. Ini disebutkan dalam hadisnya, ketika angin ini berhembus, baunya kayak minyak kasturi, sentuhannya selembut kain sutra. Tidaklah setiap jiwa yang di dalamnya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi, illa qabatatha, melainkan dia akan mencabutnya, sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali syirarul khalqi, orang-orang yang paling buruk di mata Allah. Siapakah orang yang paling buruk di mata Allah? Mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang yang paling buruk di mata Allah adalah orang yang mereka pada dirinya ada sifat kekufuran. Ayat setelahnya, wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang-orang yang benar sesat.
Orang-orang yang aku katakan ad-dhalun, orang yang benar-benar dalam kesesatan adalah mereka yang dulunya beriman kemudian tersesat lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 32. Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidaklah setelah kebenaran melainkan kesesatan. Petunjuk Allah, hidayah Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun petunjuk Allah sangat jauh kepada orang yang dulunya sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia tinggalkan. Bahkan di antara sebab Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui Nabi yang hak, mereka mengetahui jalan yang lurus, kemudian mereka tinggalkan. Maka makna ayat ini, wa ulaika humud dhalun, dan mereka benar-benar orang yang sesat. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memberikan komentar tentang ayat ini. Anna qauman aslamu tsumma irtaddu. Sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka masuk Islam, berserah diri. Aslam, tsumma irtaddu. Kemudian mereka murtad, kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Tsumma aslamu, kemudian mereka masuk Islam lagi. Tsumma irtaddu, kemudian mereka murtad kembali lagi. Fa'arsalu ila qaumihim, maka diutuslah kepada mereka, kepada kaumnya, yas'aluhum lahum, yang menanyakan tentang mereka. Maka Rasulullah menyebutkan ayat ini, innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah keimanannya kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubat mereka. Ayat setelahnya, setelah Allah menegaskan orang-orang yang mereka kafir setelah keimanannya, bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Maka orang-orang yang tersesat, yang jauh kesesatannya adalah mereka yang beriman kemudian kembali kepada kekufuran. Untuk mendapatkan hidayah mungkin saja, namun sangat jauh. Seandainya pintu hidayah itu bisa terbuka dengan mudah, maka baginya orang-orang yang keadaannya beriman kemudian kafir, beriman kemudian kafir, ini sangat mustahil untuk mendapatkan kembali hidayah lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang maha sayang. Allah itu sangat maha baik. Berbuat sedikit kebaikan saja mungkin saja menjadi pintu hidayah. Berbuat kebaikan saja bisa saja menjadi pintu hidayah. Seperti ketika Allah memberikan hidayah kepada para penyihir, tukang sihirnya Fir'aun. Sihir itu dosa yang paling besar. Berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang ketika akan melempar tukang-tukang sihir memberikan memuliakan Nabi Musa. Ketika akan melempar, Nabi Musa dipersilahkan terlebih dahulu, karena mereka melihat Nabi Musa adalah orang yang baik.
Jadi hanya mempersilahkan kepada Nabi Musa saja menjadi sebab nanti tukang sihirnya semuanya Allah berikan petunjuk. Ketika mereka mempersilahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya menjadi ular, mendahulukan Nabi Musa. Meskipun dia tukang sihir, tapi ketika berhadapan dengan Nabi Musa masih menggunakan adabnya. Lempar, enggak, kamu saja wahai Musa. Monggo, jenengan duluan. Beradab dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika terkalahkan, mereka mendapatkan petunjuk. Padahal dosanya dosa sihir, bayangkan. Namun itulah Allah. Allah itu rahimun karimun, sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Namun bagi orang-orang yang mereka kafir setelah keimanannya, bertambah kekafirannya, ini sangat jauh untuk kembali kepada hidayah lagi. Maka bagi mereka Allah menegaskan, seandainya mereka memiliki emas seisi bumi dan mereka ingin menebusnya, diterima tidak, Pak? Seandainya mereka ini yang mati dalam keadaan kafir, terus menerus dalam kekafirannya, mereka nanti di pengadilan akhirat, ya Allah, saya punya emas seisi bumi, saya ingin menebus dosa saya. Kan ada Pak ya, dosa tebusan kan? Ada. Nah, kalau berbuat dosa itu udah datang ke seseorang tebus. Enggak. Agama Islam sangat simpel. Berbuat dosa, mengakui, tobat, selesai. Tidak perlu datang ke ustadz menebus. Enggak ada. Simple. Kapan? Di dunia. Namun ketika di akhirat memiliki segudang apapun dunianya, lan tuqbal, tidak akan diterima. Itulah firman Allah di ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka kafir dan sampai wafat dalam keadaan kafir. Wal'iyadu billah. Matu 'alal kufri wa 'ala ghairil iman. Mereka mati dalam keadaan kafir, mati tidak di atas keimanan. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaba. Tidak akan diterima seorang pun dari mereka emasnya yang seisi bumi. Walau iftada bih, meskipun mereka ingin menebusnya. Karena kunci Allah menerima amalan itu dibuka dengan iman. Sehingga yang paling mahal pada seorang hamba adalah imannya. Asalkan dia punya iman, itu di antara kunci kesuksesan, kunci keberhasilan di akhirat. Maka alhamdulillah kita ini terlahirkan di keluarga muslim. Kemudian kita mendapatkan komunitas muslim di lingkungan yang muslim. Ini nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat apapun itu. Seandainya seseorang diberikan kekayaan emas seisi bumi, itu tidak ada nilainya ketika dibawa ke akhirat untuk menebus dosanya ketika dia tidak beriman. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima dari mereka emasnya seisi bumi. Fala yuqbala minhu law kana anfaqa mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima darinya meskipun dia infakkan emas seisi bumi. Baik dibuat tebusan ketika di akhirat, baik ketika dia infakkan, tidak akan diterima emasnya yang seisi bumi ketika tidak ada keimanan. Sehingga nikmat imanlah yang menjadikan nilai sebuah ibadah. Misalnya ada seorang yang
kafir. Kemudian dia menwakafkan semua hartanya untuk bangun masjid, tapi dia kafir. Diterima tidak? Masjidnya 4 kali lipat dari Masjid Al-Ikhlas. Bangunannya terbuat dari emas. Diterima tidak? Dia kafir. Masih ragu kayak jawabnya? Orangnya baik sekali dengan manusia. Hablum minanasnya baik sekali. Tapi imannya dengan Allah tidak ada. Bangun masjid 4 lantai, 4 kali lipat dari Masjid Al-Ikhlas. Diterima tidak? Tidak. Kenapa? Tidak punya iman. Sebaliknya, ada seorang mukmin punya iman, dia sedekah dengan secuil kurma, diterima tidak? Masya Allah. Nikmat iman itu luar biasa, menjadikan apa? Amal kebaikannya diterima menjadi sebuah ibadah, naik menjadi amal soleh. Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi, menolak diterimanya infak-infak mereka, melainkan karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusalah. Dan mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka kau sebutkan kuncinya. Tidak diterima infaknya karena mereka ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya. Dan ini sifat-sifat orang kafir. Setelahnya sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik ketika mereka mendatangi sholat kusala, mereka malas. Jadi kalau mendatangi sholat itu bawaannya berat sekali, kayak membawa sesuatu yang berat. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat. Berat enggak salat? Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mudah. Yang enggak khusyuk, yang enggak hatinya tenang, berat salatnya. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Sifat orang munafik, 1, salatnya malas. 2, kalau infak itu terpaksa. Infaknya apa? Terpaksa. Adapun orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang hakul iman, yang punya iman yang sebenarnya, salatnya tidak malas. Infaknya tidak terpaksa, karena dia tahu itu harta yang sesungguhnya yang dia miliki. Dan harta sesungguhnya yang dia miliki adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Selain itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika seorang hamba meninggal, dia bertanya-tanya, mali ya Rabb, ya Allah, hartaku ya Allah di dunia. Meninggal. Maka dikatakan kepadanya, hartamu cuma 3. Yang kau makan habis, yang kau pakai usang, kemudian yang kau infakkan di jalan Allah.
akan menjadi tabungan di akhirat. Dan sesuatu yang paling mengembirakan di akhirat adalah sesuatu yang kita titipkan di sisi Allah. Kita nitip di sisi Allah. Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Adapun amal kebaikan yang kekal, wal baqiyatus salihat, amal kebaikan yang kekal, khairun itu lebih baik balasannya dan sebaik-baik harapan. Sebaik-baik harapan inda rabbika sawaban wa amalah. Sebaik-baik balasan, sebaik-baik harapan adalah ketika inda rabbik, ketika kita titipkan di sisi Allah. Sebaik-baik harapan adalah ketika kita taruh pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, sebagaimana yang beliau nukilkan dari hadis dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata 'alal kufri, barang siapa yang dia mati di atas kekafiran, fala yuqbala minhu khairan abadan, fala yuqbala minhu khairun abadan, tidak akan diterima darinya kebaikan apa saja selamanya. Walau kana qad anfaqa mil al-ardi dhahaba fima yarahu qurbatan, meskipun dia telah menginfakkan emas seisi bumi yang ia melihatnya itu adalah qurbah. Qurbah adalah pengorbanan. Qurbah itu dinamakan kurban karena sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Kurban dinamakan dengan kurban karena takarrub. Dengan hewan ini, dengan benda ini, saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Karena cinta kan perlu pengorbanan. Makanya apa? Bukti cinta itu dibuktikan dengan kurban. Maka seseorang yang dia menginfakkan emas seisi bumi, ia melihatnya suatu kurbah. Ketika tidak ada keimanan, maka tidak akan ada nilainya. Kama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Juda'an, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Juda'an. Disebutkan dulu pernah ada seseorang yang dia itu orangnya dermawan sekali. Ada orang Arab itu dermawan sekali, tidak disebutkan namanya. Dan ada menyebutkan At-Ta'i. At-Ta'i ini seorang Badui yang sangat dermawan. Sampai tingkatan dermawannya, dia itu menyuguhkan hidangan dari hewan yang paling dia cintai. Jadi apa? Dia itu punya kuda yang bagus sekali, yang orang-orang itu terkadang jauh-jauh dari kota itu datang ke rumahnya At-Ta'i untuk melihat kudanya. Dan ini sangat dermawan orangnya. Suatu ketika datang tamu dari jauh bertamu, maka At-Ta'i tidak mendapatkan makanan apapun. Di tengah padang pasir, Pak. Di tempat yang jauh dari kota. Karena tidak mendapatkan hewan-hewan yang lain, akhirnya apa? Hanya melihat kudanya yang bagus.
Akhirnya disembelih kemudian dihidangkan kepada tamu-tamu. Akhirnya disuguhkan ke tamu-tamu, selesai makan kenyang ditanya sama At-Ta'i, kamu datang ke sini ngapain? Ya tamu Pak, saya ingin melihat kudamu. Saya ingin melihat kudamu. Katanya engkau punya kuda yang bagus. Kata At-Ta'i, kudanya sudah dimakan tadi kan? Kudanya sudah dimakan tadi. Ini orang yang sangat dermawan sekali. Maka disebutkan ada seorang laki yukrid dhaif. Setiap ada tamu dimuliakan, disambut, dijamu. Wa yafukkul 'ani, dan juga dia melepaskan kesusahan. Setiap ada orang yang dia itu punya kesusahan, dia hadir untuk mengurai. Wa yut'imut ta'am, juga orangnya gemar memberikan makanan. Namun satu, dia tidak punya keimanan. Hal yanfa'uhu dzalik? Kira-kira gimana? Bermanfaat tidak? Menjadi amal kebaikan tidak? Faqala la. Maka beliau mengatakan tidak. Innahu lam yakul yauman minad dahr. Tidak akan diterima darinya, karena sesungguhnya dia juga tidak pernah mengatakan Rabbik firli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan. Jadi dia tidak punya iman. Ketika dia tidak punya iman, dia tidak punya keimanan dengan hari akhir. Sehingga belum pernah terucap dari lisannya mengucapkan Rabbik firli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan, itu hari akhirat. Nah, orang musyrik tidak punya keyakinan dengan hari akhir, sehingga semua kebaikannya seperti kayak debu yang diterbangkan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sangat disayangkan, di dunianya sudah capek dengan amal kebaikan, ternyata semuanya seperti debu. Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Tidak punya keimanan. Meskipun dia nanti ketika di akhirat menebus dengan emas seisi bumi, meskipun itu harta satu-satunya yang paling istimewa, paling terbaik, emas Pak, sepenuh bumi, sepertinya belum ada yang bisa memilikinya. Freeport yang gitu aja kan banyak pemiliknya. Freeport milik siapa? Freeport milik siapa? Milik rakyat Indonesia, kan banyak pemiliknya. Kalau emas isi bumi belum ada yang memiliki. Enggak tahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ibnu Daud ya. Manusia yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman ibnu Daud. Yang Allah katakan seandainya dia menebus dengan emas seisi bumi, tidak akan diterima. Dan bahkan seandainya tidak dengan emas, bahkan seandainya dia ingin menebusnya dengan orang-orang yang paling dia cintai, dibuat tebusan, dikorbankan menjadi tumbalnya misalnya, tidak akan diterima. Allah menegaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat setelahnya, yubassarunahum, ketika mereka saling melihat hari akhirat, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih. Orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa dengan kekufuran dan kesyirikan,
tidak akan diterima. Tidak, seandainya mereka ingin menebus siksa Allah, apa yang disebut sebagai tebusan? Bibani, anak-anaknya, wa sahibatihi wa bani, istrinya, saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, keluarga besarnya yang melindunginya, wa man fil ardi jami'an summa yunji, seluruh manusia mau dijadikan sebagai tebusan untuk menyelamatkan dirinya dari akhirat. Tidak akan Allah terima dan tidak akan bisa. Kalau tadi kan emas, benda. Sekarang apa? Orang-orang yang paling dia cintai. Ketika melihat siksa akhirat, itu seseorang berani menjadikan anak istrinya sebagai tebusan, menunjukkan betapa dahsyatnya hari akhirat. Di dunia seseorang itu bisa saja mengorbankan dirinya. Ketika ditanya untuk siapa? Untuk anak istri. Namun ketika di akhirat melihat dahsyatnya api neraka, itu mereka berbalik. Seandainya bisa berguna tebusan, mereka berani menebus dirinya untuk selamat dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya sendiri, dan semua keluarga besarnya. Namun semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, ulaika lahum adzabun alim, mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Bagi mereka siksa yang pedih. Wama lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Sehingga dua ayat ini menegaskan tentang orang-orang mereka kafir, kemudian mati dalam keadaan kafir. Tidak akan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat. Seandainya mereka yang menebus dengan emas seisi bumi, tidak akan diterima di akhirat ketika mereka tidak memiliki keimanan. Ayat setelahnya sebaliknya. Di dunia ketika dia punya keimanan, kemudian punya benda yang paling berharga dia infakkan, Allah akan terima. Bahkan tidak hanya benda yang paling berharga, sekecil apapun kebaikan itu Allah akan terima. Itulah firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kalau di akhirat, segala sesuatu yang dicintai, yang paling dia sayangi, dibuat tebusan, tidak akan diterima. Namun di dunia, ketika dia memiliki iman, sesuatu yang paling dia cintai jika dipersembahkan untuk Allah, Allah akan terima. Dan wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun, apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, apapun, sekecil apapun, Allah Maha mengetahuinya. Allah menerima apa yang dipersembahkan oleh seorang hamba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan juz 4. Modulnya menyusul. Taib, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kalau kemarin info dari Pak Maman, berikutnya hanya terjemah sama tafsir. Iya. Cuma tapi tetap Selasa dan